Bagaimana kita bisa memimpin perubahan? Menolak biasa-biasa saja. Berani melakukan yang orang lain tidak mau lakukan. Doing extra mile yang orang lain tidak lakukan. Dengan demikian, Anda adalah orang yang memimpin perubahan. Yang kedua, bagaimana kita bisa memimpin perubahan? Menolak biasa-biasa saja. Harus jadi excellent. Semakin Anda excellent, semakin Anda memimpin perubahan. Semakin Anda biasa-biasa, semakin Anda nggak akan bisa memimpin perubahan. It's normal. Semua juga biasa-biasa. Tapi ketika Anda excellent, ini akan jadi contoh, jadi teladan. 1 Samuel 3:2. Pada suatu malam Eli, yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Ayat 3. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Yang aneh, di sini Imam Eli sedang berbaring di tempat tidurnya atau di tempat dia yang biasa dia istirahat atau di rumahnya. Sedangkan Samuel yang kecil ada di bait suci, tertidur di bait suci. Mana yang imam dan mana yang bukan imam? Harusnya Eli tidur di bait suci karena dia adalah imam besar pada saat itu yang melayani bait suci. Sedangkan Samuel harusnya tidur di rumah. Ini malah terbalik. Imam besar tidur di rumah, Samuel yang kecil tidur di bait Allah. Berarti Imam Eli malas mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang imam besar. Sedangkan Samuel yang kecil bertanggung jawab mengerjakan tugas keimaman dari Imam Eli di bait Allah sampai ketiduran. Kita bisa melihat Eli punya spirit biasa-biasa, sedangkan Samuel punya spirit yang excellent. Orang yang excellent adalah orang yang memimpin perubahan. Itu sebabnya penting untuk kita jadi excellent. Jadilah excellent di dalam pacaranmu. Tidak menuruti hawa nafsu, lebih menuruti kebenaran. Ketika ada masalah tidak cepat ngomel-ngomel, tapi punya sikap yang dewasa. Ketika putus pacaran, Anda bisa melakukan evaluasi. Seharusnya jika Anda pacaran lagi putus, pacaran dengan orang lain lagi putus, berarti Anda tidak bertumbuh dalam sikapmu ataupun hubunganmu. Coba kalau Anda berani bikin reuni dengan semua mantan-mantan pacarmu dan tanyakan kenapa sebabnya kamu putusin saya atau kenapa kamu tidak bisa lagi jalan sama saya, pasti mereka akan kasih masukan supaya kamu tidak perlu putus lagi dengan pacarmu yang baru jika kamu melakukan apa yang menjadi masukan mereka. Orang yang excellent adalah orang yang memimpin perubahan, berani melakukan evaluasi dan berani untuk berubah dari masa lalu yang buruk. Itu sebabnya penting di sini untuk kita jadi excellent dalam pekerjaan. Be the best di posisimu. Jangan buat kesalahan terus-menerus. Jangan malas, jangan ngeyel sama pemimpinmu. Jadilah orang yang bisa selalu tampil yang terbaik, bahkan melakukan yang lebih better daripada sebelum Anda pernah lakukan, bahkan lebih better daripada teman-temanmu. Itu namanya orang yang excellent. Jadilah excellent dalam hubunganmu. Memiliki hati yang besar dan tidak murah, tidak mudah iri hati, suka damai dan bukan suka bertengkar, murah hati dan tidak suka hitung-hitungan. Jadilah excellent di dalam keluargamu. Bangunlah keluarga ilahi. Lebih cinta keluarga daripada teman-teman. Lebih punya waktu dengan keluarga. Mendidik pasangan dan anak-anak dalam takut akan Tuhan. Selalu bikin mesbah keluarga. Dan menurut survei, keluarga yang selalu membangun mesbah keluarga di rumahnya, angka percaya lebih kecil daripada mereka yang tidak pernah membangun mesbah keluarga. Wow, berarti try and error bisa tereliminasi ketika kita mendekatkan diri keluarga kita ke Tuhan. Kita ini nggak bisa menjaga keluarga kita 24 jam 7 hari. Tapi kalau kita mendekatkan mereka ke firman Tuhan, biar firman Tuhan yang menjaga mereka 24 jam 7 hari. Jadilah excellent di dalam pelayanan. Berani memberi pikiran, waktu, tenaga, harta untuk mensejahterakan sesama dan memperluas kerajaan Allah. Jadilah excellent dalam value, dalam nilai, jujur, tidak korupsi, tidak merugikan orang, setia, panjang sabar, rendah hati, dan lain sebagainya. Dengan demikian, maka waktu Anda excellent, orang melihat Anda di atas rata-rata, maka Anda akan memimpin mereka dalam perubahan. Bagaimana kita bisa memimpin perubahan? Menolak biasa-biasa saja. Berani melakukan yang orang lain tidak mau lakukan. Doing extra mile yang orang lain tidak lakukan. Dengan demikian, Anda adalah orang yang memimpin perubahan. Ibadah Onsite Impact Community Indonesia terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2022 akan berpindah dari Hotel Santika ke Mall of Indonesia atau MOI lantai P3 Kelapa Gading. Kami menunggu kehadiran Anda bersama kami.